Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat surga yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini di Ramadan yang ke-14, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hari ini atau bulan ini Ramadan menghampiri kita, di mana hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu diibaratkan seperti tamu yang maha agung yang Allah Subhanahu wa taala sengaja memandatangkan untuk kita, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Islam. Maka satu kerugian yang besar jikalau hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini kita tidak mempergunakan dengan sebaik mungkin dan kita hanya menyanyiakan tak kala Ramadan itu menghampiri kita. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwasanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah atau ada dijelaskan dalam hadis Al-Baihaqi dan disahkan oleh Al-Albani di mana beliau menceritakan bahwa di zaman Nabi SAW hiduplah 3 orang sahabat, di mana ketiga sahabat tersebut keduanya meninggal dalam syahid atau meninggal dalam medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu orang atau sahabat yang ketiga tidak meninggal dalam peperangan atau tidak meninggal dalam keadaan syahid. Tapi apa yang terjadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang ketiga ini meninggal 1 tahun setelah kedua sahabatnya meninggal. Maka pada saat itu sahabat yang lain pernah memimpikan beliau, di mana dalam mimpinya sahabat yang melihat, ketiga sahabat ini melihat bahwa orang yang ketiga meninggal atau sahabat yang ketiga meninggal yang tidak mati dalam keadaan syahid ternyata lebih dahulu masuk surga dibandingkan 2 orang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid atau mati dalam medan perang. Maka pada saat itu tak kala beliau mendengarkan atau ingin menyampaikan mimpinya ini kepada Nabi SAW, kira-kira apa amalan yang dilakukan oleh ketiga sahabat tersebut atau orang ketiga sahabat tersebut, kenapa ya beliau ini ya terdahulu masuk ke dalam surga. Maka datanglah kepada Nabi SAW dan menyampaikan cerita mimpinya tersebut. Lalu dalam cerita tersebut beliau menyampaikan bahwa ya ketiga sahabat ini ada 2 yang meninggal dalam medan perang, ada yang satu tidak meninggal dalam perang atau meninggal hanya di atas kasurnya. Lalu beliau bertanya, apa kira-kira penyebabnya ya Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW mengingatkan, apakah kamu tidak mengingat alaisa kadamakadha hadza ba'dahu sana? Tidakkah kamu melihat dan tidakkah kamu mengingat bahwa sahabat yang ketiga ini setelah kedua sahabatnya meninggal, dia masih hidup 1 tahun. Wa adraka Ramadan. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang ketiga ini dalam hidupnya 1 tahun wa adraka Ramadan. Beliau menjumpai bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan? Fasamahu. Sahabat yang ketiga ini tak kala menjumpai bulan suci Ramadan, dia fasamahu, maka dia berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berpuasa secara puasa yang berkualitas. Wasalla kadza wa kasa ba'dahu sana. Kemudian di dalam 1 tahun dia hidup dan mendapatkan bulan suci Ramadan dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan.
maka kata Nabi SAW, dia telah sholat selama setahun itu, maka mungkin dan bisa jadi sholatnya bisa jadi ribuan rakaat atau puasanya juga berkualitas. Sehingga kata Nabi SAW, itulah yang membedakan antara pahala dari sahabatnya yang meninggal, 2 orang yang mati syahid dibandingkan dia, karena perbedaan antara langit dan bumi. Menandakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan suci Ramadan ini begitu mulia. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sahih, dalam kitab Imam Tirmizi menjelaskan bahwasanya man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambih. Tidakkah kita mengetahui dan kita mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lewat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat surga yang insyaallah dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat ceramah dan tausiah kali ini, marilah kita mengambil hikmah bahwasanya Ramadan itu tidak hanya kita sekedar menjalankan, hanya sekedar berpuasa, menahan lapar dan menahan haus dan dahaga saja, serta menahan hawa nafsu kita. Tapi ingat, ada sesuatu di dalamnya yang sangat-sangat yang kita butuhkan selaku hamba Allah yang beriman, ialah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang berkualitas, dan insyaallah kita mengakhirinya dengan Ramadan dan yang kita dapatkan hasil daripada ketakwaan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.